Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah wa lidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, awalan kita ucapkan rasa syukur tasyakur kepada Allah yang maha ghafur, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang maha bijaksana terhadap hambanya. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'at tabi'in, khususnya umumnya kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita adalah umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah muhibin wal muhibat, pada pertemuan kali ini saya insya Allah akan membahas berbagai macam masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita, baik itu ucapan, perilaku dan iktikad. Sebab inilah tiga hakikat yang akan manusia menjadikan bahagia dan celaka. Yang terutama dari ucapan, yang kedua dari perilaku, bahkan yang ketiga dari keyakinan. Ketika ini muncul di permukaan, di benak kita, tidak dijaga, kemungkinan besar ini akan menjadikan fatal di dunia wal akhirah. Apa dipersilahkan kepada muhibin yang untuk bertanya, mungkin salah satu dari jamaah yang lainnya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, insya Allah dipersilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kehidupan sehari-hari Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ketika kita tidak suka atau tidak senang sama seseorang, terkadang kita itu curhatnya di medsos. Apakah pantas kita ungkapin hal-hal seperti itu di medsos Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dan terima kasih banyak sebelumnya Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya memang sangat bagus untuk kita jelaskan, untuk kita pecahkan bersama-sama. Memang ini di akhir-akhir ini kita
manusia akhir zaman yang memang sangat berbeda dengan manusia sebelum ini, yaitu zaman-zaman sebelumnya belum ada medsos sosial, media sosial dan lain sebagainya. Dulu mah cukup telepon, itu pakai itu aja, pakai gentong. Tahu gentong? Tahu. Dipanggil aja itu orang di gentong. Pulang, Mang, pulang. Ini sekarang banyak sekali yang terjadi. Kadang-kadang memang juga saya sering melihat unek-unek atau bahasan-bahasan yang kurang bagus di medsos. Kadang itu ada di status biasanya, atau di mana sajalah yang bisa tempat untuk melampiaskan perasaan-perasaan. Pertanyaannya, apakah ini bagus? Apakah ini mendapatkan sesuatu yang kurang baik atau bagaimana? Pada dasarnya yuk sejarah dulu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Inilah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini, yaitu untuk menciptakan kedamaian, untuk menjadikan manusia selamat menuju akhirat, untuk dijadikan manusia dibimbing yaitu dengan akhlakul karimah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, pastilah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam dunia ini, yaitu Rasul di akhir zaman. Apa tujuannya? Li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang jahiliyah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir memang akhlak bejat manusia berbagai macam yang tidak diatur di dalam urusan agama Islam. Maka muncul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu menciptakan akhlakul karimah. Termasuk ini ada sesuatu perkara ketika ada seseorang yang kelihatannya kurang enak, kurang baik, atau ada unek-unek, menggerutu dan lain sebagainya, berani tidak kita menyampaikannya. Kadang-kadang di medsos itu, misalnya status apa di medsos itu, banyak status, jangan saya ucapkan, ibaratkan itu sudah paham semuanya. Ini akan mengakibatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rombongan-rombongan manusia di mana dia menggunting, memotong lidahnya, potong lidahnya, copot kan, patah lidahnya, digunting, nyambung lagi, potong lagi, nyambung lagi, potong lagi. Mahadha ya Jibril, ini bagaimana malaikat Jibril? Orang yang apa lidahnya ditukridu syafahatuhum bimaqaridin min narin. Guntingnya juga bukan gunting tukang salon, guntingnya bukan bagian bikinan manusia, tetapi ini guntingnya bikinan daripada api neraka. Yaitu kata malaikat Jibril, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nantahi anis syarri wa na'tihi fa iyyaka ya masakin. Ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh malaikat Jibril, ketika itulah manusia-manusia yang selalu mengumbar kalimatnya, mengumbar ucapannya. Di medsos zaman sekarang sudah viral, manusia berbagai macam ucapan undang-undang ditumpah ruahkan di situ. Padahal ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya sama. Dia akan menggunting lidahnya dengan gunting dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau saja kita tahu, kalau saja kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang
itu akan mengakibatkan fatal kepada diri kita, yaitu mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk jangan kita menggunting lidah kita. Bagusnya apa? Bagaimana caranya? Solusinya ini adalah satu petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat perkara-perkara yang kurang bagus, perkara-perkara yang tidak diucapkan, ini harus disimpan di dalam hati. Disimpanlah rapat-rapat, ditutup rapat-rapat. Jangan sampai tangan dan mulut ini mengatakan kalimat-kalimat, bahkan menulis di media sosial. Ini sudah, kata Rasul, ketika kita menjaga diri kita dari api neraka, itulah orang yang sangat bijaksana, itulah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Karena ku angpusakum, jaga dirimu, jaga ucapanmu, jaga pikiranmu, jaga matamu, jaga lisanmu dari perbuatan yang akan menjadikan api neraka, yang akan menjadikan neraka itu ada apinya. Karena apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Jadinya untapnya api neraka itu adalah batu dan manusia, manusia dan batu. Maka Rasulullah SAW berpesan, jangan kau menggunting lidahmu dengan ucapan, dengan tulisan, dengan unek-unek di medsos dan lain sebagainya. Karena itu hakikatnya kalian itu menggunting lidahmu dengan gunting neraka. Naudzubillah. Yuk saya menghimbau, mengajak kepada semuanya, mudah-mudahan jadikan medsos ini, jadikan media ini, mutakhir ini, yaitu untuk manfaat kita di dunia wal akhirah. Jangan engkau jadikan media sosial ini untuk madarat kita di dunia wal akhirah. Karena alat itu tergantung kita, bagaimana kita menggunakan dan mengerjakannya. Itu alat. Karena alat, bagaimana siapa yang mempunyainya. Alat akan menjadikan saksi ketika kita berguna, berbuat dengan bagus, dipakai dengan kebaikan. Itulah alat akan manfaat, akan menjadi syafaat kepada kita. Media sosial adalah media yang memang tidak dilarang di dalam anggaran atau hitung-hitungan negara, tetapi agama Rasulullah SAW telah membimbing terhadap kita semuanya umat Islam, yaitu untuk mencapai makarimal akhlak, kemuliaan akhlak-akhlak yang bagus. Ucapan-ucapan perkara yang jelek janganlah engkau curah limpahkan, sebab itu adalah aib. Aib itu adalah celah. Celah itu engkau jangan. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengeluarkan atau menjelaskan atau menulis aib orang lain di medsos atau siapa saja, itu sama dengan membuka aibnya sendiri. Maka hakikatnya dia akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Yuk tobat semuanya kita, astagfirullahaladzim. Maka Rasulullah SAW juga berpesan, melihat ketika ada seekor banteng keluar dari batu, banteng untuk masuk lagi ke lubang batu yang kecil tidak sanggup lagi. Itu adalah perasaan kita ketika kita mengucapkan di medsos bahasa yang kurang bagus. Ada perasaan di kita, tidak mampu lagi kita meralat bahasa-bahasa itu, ucapan itu. Itulah nanti Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, fungsinya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, membimbing kepada kita, yaitu dengan makarimal akhlak. Yuk jaga akhlak. Memang sulit kita memperbaiki akhlak, karena akhlakul karimah itu adalah warisan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita
yang mendengarkan, yang mengaji dalam bahasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada lubuk hati kita, memberikan hidayah kekuatan kepada kita untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang tercela, perbuatan selanjutnya menjaga keluarga kita, diri dan keluarga. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.